Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Om Firman Channel dimanapun berada, saat ini kembali Om Firman Channel menyuguhkan konten segmen ngobras, yaitu ngobrol santai bareng. Kembali Om Firman Channel kedatangan seorang ulama, ya, ulama Sunterjaya. Yang pertama Pak Haji Asrori SHI dan Pak Ustadz Samul SPD. Nah, pada kesempatan sore hari ini sengaja Om Firman Channel mengundang beliau-beliau ini untuk sekedar berbagi informasi atau berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang tentunya supaya jadi manfaat bagi kita semua dan khususnya para sahabat Om Firman Channel dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Om Firman Channel coba ingin ngobras bareng tentang mengenai tata cara berkurban atau bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban sendiri, ya, karena mumpung pada kesempatan kali ini sebentar lagi kita akan Idul Adha, dan pastinya di hari raya Idul Adha itu banyak sekali masjid-masjid yang menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Maka daripada itu sengaja Om Firman Channel pada kesempatan ini ingin bertanya langsung kepada khususnya Pak Kiai Haji Asrori tentang tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam yang berlaku. Karena sedikit bahwasanya Pak Haji Asrori ini adalah beliau salah satu bisa dikatakan eksekutor atau tukang jagalnya, ya kan, yang sering menyembelih hewan kurban sapi maupun kambing. Dan beliau juga sudah beberapa kali mengikuti pelatihan di tingkat wali kota, bahkan di tingkat provinsi, dalam arti pelatihan untuk tata cara penyembelihan sapi atau hewan kurban sesuai syariat Islam yang benar, seperti itu. Ya begitu Pak Haji. Insya Allah, ya. Ya langsung saja ini Pak Haji Asrori, ya. Kalau menurut hukum Islam sendiri untuk tata cara penyembelihan hewan kurban itu seperti apa itu Pak Haji? Bisa sedikit dijelaskan, ada beberapa macam gitu Pak Haji. Langsung. Baiklah, adik-adik sekalian, menurut pengalaman dan tata cara yang ada di dalam syariat Islam, yaitu ada beberapa kriteria yang harus disebutkan. Pertama, menyebut nama Allah, harus menyebut nama Allah atau asal kata paling tidak bismillahi. Oh, itu yang pertama, poin pertama itu ya Pak Haji, ya. Baca nama Allah, bismillahi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Nomor 2, membaca selawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya beliau kita dari kegelapan menjadi terang benderang, sehingga bisa mendapatkan mana yang baik dan yang buruk. Jadi sebelum penyembelihan itu yaitu pertama yaitu menyebut nama Allah, yang kedua itu syahadat, selawat tuh Pak ya. Jadi membaca nama Allah, menyebut nama Allah, paling tidak Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah saja. Baik. Kedua, membaca
sholawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli dengan alaihi. adanya beliau dari kegelapan menjadi atau menuju terang benderang sehingga umatnya pada berkorban. Yang ketiga, menghadap kiblat. Hewan dihadapkan ke kiblat, yang memotongnya juga menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita di Indonesia ini kayaknya kiblatnya sini berarti ke barat, kaki ke 4 madepnya kiblat. di kiblat, lehernya ke kiblat, termasuk orangnya juga madep ke kiblat. Yang keempat, injekan kakinya di dekat kurban tersebut yang mau dipotongnya, paling tidak Oh, jadi kaki sapinya itu diinjek. ya paling tidak untuk syarat diinjak sedikit, untuk syarat namanya juga syarat. Syarat ya. Sedikit aja, jangan diinjak semua, enggak. Gedean kaki sapi daripada manusia. Ya. Yang kelima, membaca takbir 3 kali bersama-sama. Tentunya kalau di dalam Idul Adha kita sudah maklumat, berarti bacaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya Jadi yang berapa yang baca takbir itu yang berapa itu, Pak? yang kelima, Kelima. baca takbir bersama-sama yang berbunyi sebagaimana di malam takbir mereka bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Terus Nomor keenam, tidak memperlihatkan pisau yang tajam kepada hewan kurban tersebut. oh, Jadi jangan dikira bahwa hewan-hewan tidak bisa melihat pisau-pisau atau golok-golok yang dibawa. Maka ketika dia belum disembelih, kita umpetin dulu pisaunya. jadi kesimpulannya tata cara atau syaratnya untuk menyembelih kurban itu tadi ada 6 yang sudah disebutkan ya, Pak Haji. Ya? 6 disebutkan ya. Mungkin saya bisa review sedikit. Bahwasanya yang pertama itu adalah menyebut nama Allah ya. Allah Jadi sebelum kita menyembelih hewan kurban, ya. si tukang sembelihnya itu yaitu menyebut nama Allah ya. Karena ada katanya ada salah satu hadis ya, Pak Haji. Kalau nanti terakhir itu kalau kita nggak menyebutkan nama Allah itu nggak sah atau dagingnya atau gimana itu, Pak Haji. iya, jadi ketika tidak menyebut nama Allah, ya berarti itu dagingnya kalau yang galak nggak boleh dimakan. Oh, itu jadi Kalau yang galak, jadi kalau sahabat yang semua. peraturannya galak tidak boleh dimakan. Iya. Harus menyebut nama Allah ketika kita memanah, ketika kita menimpuk dan sebagainya. Jika atas nama Allah, mudah-mudahan Allah ampuni hewan tersebut yang dimakan oleh kita. Tapi kalau tidak menyebut nama Allah, berarti ingkar kepada Allah, karena sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi isinya adalah Allah. Kok mereka nggak mau menyebut itu, berarti ingkar. Itu menurut orang Muslim tidak boleh dimakan. Oh, seperti itu. Iya. Syarat utama berarti itu ya, Syarat Haji. utama Nah, harus terus yang menyebut nama Allah. terus tadi yang kedua yaitu sholawat ya, Pak. Ya, sholawat. Membaca sholawat sebelum penyembelihan hewan tersebut diwajibkan untuk bersolawat dulu ya, karena Ya, karena pada dasarnya sholawat adalah yang
punya Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Sedangkan nur dunia seisinya ini manusia dan lain sebagainya sampai ke hewan tersebut adalah dari nur Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Maka pantaslah kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan siapa yang berselawat tidak ada ruginya, karena malaikat selalu mengangkat orang yang berselawat ke makam Rasulullah SAW. Orang ini mau minta apa? Iya. Apalagi nih Pak Kudu, di sini sudah 1, 2, 3, 4, 5, Baru 6. dua ya, baru dua yang Katanya itu namanya memotong hewan itu atau menyembelih itu harus bukan hanya tenggorokannya, tapi juga ada aliran darah dan aliran syaratnya itu supaya putus tuh gimana tuh? Jadi kalau syarat putusnya di dalam hadis nanti belum saya sebutkan, tajam. Jadi pertama pisaunya tajam karena di dalam leher tersebut ada napas, ada aliran pusat untuk makan, aliran dan darah. ada aliran darah. Itu jadi satu. Jika pisaunya tajam maka sekaligus bisa Tembus ya. tembus, akan tetapi jika ingin sekali tembus atau cepat mati hewan tersebut, maka di lehernya itu ada garis-garis. Disitulah. Jadi jangan lebih dari garis itu. Baik sapi maupun kambing kalau kepengen cepat mati. Nah itu yes di apa ini yang ada gede-gede ini, Ya, di tenggorokan. tenggorokan tuh. Nah itu di situ. Nah, terutama kalau nggak paham di garis leher pasti ada. Nah di situ yang dipotong. Atau kalau kambing yang pengen cepat, sapi di sini tengkok. Jadi jangan nyari nanti kepalanya gede, lehernya panjang. Jadi nyari cepat mati langsung ditenggok. Tenggok itu apa ya bahasa Indonesianya? Tenggorokan di sini nih ya, pas pangkal tenggorokan ini. Cepat mati ya. Nah ini cepat mati, jadi tiga-tiganya langsung putus. Kalau di belakang sini ke belakang makin lebar, apalagi kalau sapinya besar, tidak terjangkau oleh golok. Nah, tapi kalau pas di tenggorokan ini kambing maupun sapi cepat mati. Syaratnya seperti itu. Nomor berapa nih Pak Ji? Nomor 4 ya. Membaca takbir. Ini takbir Allah Akbar apa takbir lebaran tuh? Allah kan panjang tuh. Allah Akbar. Bisa, iya, bisa, bisa. Iya. Tiga kali kan lumayan panjang tuh. Apa Allah Akbar aja? Jadi kalau untuk bersama-sama karena lagi Idul Adha ya sebagaimana takbiran kita mengikuti takbiran lebaran. Akan tetapi untuk pemotongan takbirnya ya beda. Allahu Akbar saja. Tergantung pada, kalau menurut kebiasaan ini kan tergantung biasa. Jadi kalau kakinya dua seperti ayam, takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahi, Allahu Akbar. Nah ini kan kakinya kan 4. Nah, kakinya 4 berarti kita takbirin 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahi, Allahu Akbar. Itu paling singkat doa untuk motong. Tidak dipakai lagi udhiyah, sebenarnya ada di sana, bisa. Tapi untuk jika hewan-hewan itu mendadak, kadang-kadang kejepur, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang dilindas, cuman waktunya berapa menit lagi mati, timbang mati langsung saja Bismillahi, Allahu Akbar. Itu namanya yang penyembelihan yang nggak normal ya. Kalau ini Ya, yang normal. kalau yang normal biasa Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi ada 6 4 kali, kalau 4 kali, kalau 2 kali. Kayaknya nggak ada yang 3 kakinya ya. Ya, barangkali buntung 1 nggak boleh ya. Iya, jadi 4, Ya. 4, 2.
Insya Allah seperti itu. Nah, ini jangan insya Allah, namanya lagi ngobrol dan kalau salah ya maklumin. Terus? Selanjutnya Selanjutnya apa yuk? setelah bahasa takbir, Tidak memperlihatkan. Kan pisau, jadi pisaunya diumpetin dulu ya, jangan Jadi, biar apa tuh, biar Ya, hewannya nggak jangan stres. jangan ngenes gitu. Ya, Kalau orang manusia kan karena kulir ruhi min amrillah, semua ruh itu kan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ruh manusia sampai ruh hewan itu manusia tidak ada yang tahu dari mana datangnya. Jadi semua adalah mempunyai sifat ahli, walaupun itu ruh hewan ahli, karena ruh itu sebenarnya siapa? Ar-ruh min amrillah. Jadi kita tidak bisa duga-duga. Jadi semua ruh adalah pandai membedakan yang buruk dan yang baik. Jadi maka di dalam memegang senjata kita jangan diperlihatkan Berarti- supaya dia tenang. Dan cara tadi motongnya pun nanti ya, berarti ini cuma baru 6. Motongnya harus cepat tuh dia. Jadi cara motongnya juga karena di situ belum saya bacakan hadisnya, ada dabah atau aksanu gitu. Kita dibaca terakhir aja. Ini karena masih pertanyaan, ntar baru dibaca bahwa itu syarat rukunnya. Ada satu hadis yang menerangkan bahwa harus demikian. Nah, dan sekarang tentunya ini ya Pak Haji, goloknya ini harus benar-benar, kalau bisa sekali tebas itu langsung putus urat lehernya ya. Nah, di sini saya bacakan hadisnya dulu aja ya, Ya boleh Pak, boleh. supaya lebih jelas. Jadi maklum kita belum hafal. Sebenarnya hafal, cuman kalau mendadak seperti ini yang nggak bisa ngafalin. Maklumin ya. Ya silakan Pak Haji hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Sadad ibni Ausin radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata fa idza dabahtum fa ahsinud dibha wal yuhidda ahadukum syabarun syaprotahu wal yurih dabi hatahu rahul Muslim, yang artinya demikian. Syarat-syarat tadi mengambil dari sini, dari Abu Ya'la Sya'dad Aus menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Nah, di sini ada 4 ya. Nah, jadi yang syarat-syarat tadi itu seperti itu. Apalagi itu yang belum dibahas. Apa itu, ada pertanyaannya? Tadi kan sahabat semua sudah ketahui bersama bahwasanya ada 6 syarat
Ya. untuk tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam yang berlaku di Indonesia. Nah, itu kan semacam syarat pokok ya, syarat pokok bagi para penyembelih yang ingin menyembelih kurban. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk dasar hadisnya juga ada. Seperti itu dasar hadisnya. Semua diberlakukan. Nah, sekarang karena kita ini ngobrol santai ya ini ya Pak Kiai ya kan, jadi bolehlah sahabat semua itu mengetahui, pingin tahu lah biar mengetahui ya kan, Iya. pengalaman pribadinya lah ya kan. Kalau itu memang syarat sudah pasti ya kan. Untuk pengalaman pribadi sendiri, Pak Haji Asrori ini sebagai eksekutor penyembelih hewan kurban, mungkin bisa cerita lebih lepas lagi atau cerita lebih detail lagi mengenai pengalaman-pengalaman Pak Kiai Haji Asrori dalam sebagai juru potong atau sebagai eksekutor dalam menyembelih hewan kurban sapi maupun kambing sendiri. Silakan untuk waktunya Pak Kiai Haji Asrori untuk memberikan ilmunya atau pengalamannya di Om Channel Family ini. Baiklah, berdasarkan hadis tersebut tadi, bunuhlah dengan baik, sembelilah dengan baik. Artinya bunuhlah dengan baik. Sebelum membunuh, sebelum dipotong, itu kan dia punya roh. Pengalaman saya bisikin dulu. Bagaimana cara membisikinya? Ya kalau sapi, ya nggak usah ngomong Arab lagi ya, kayak bakora ya, nggak usah. Jadi, hai sapi, pada hari ini kamu sudah cukup pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini kamu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bajumu atau dagingmu akan dimakan oleh manusia yang beriman. Mudah-mudahan kamu dapat ridho. Nah, baru setelah itu, Jadi itu jadi pengalaman ada cara iya. sebelum- Mohon maaf, pengalaman Pak Kiai Haji sendiri sebelum menyembelih itu membisikin di telinga si sapi itu ya gitu. dibisikin dulu seperti itu. Oh iya. Sudah cukup pengabdianmu sampai di sini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalilah ruhmu kepada Allah. Iya. Karena badan dan jasadmu akan dimakan oleh orang-orang muslimin dan muslimat. Semoga kamu dapat ridhonya Allah. Baru pemotongan seperti membaca takbir kalau sapi 4 kali. Baru dicari garis leher yang benar. Garis leher yang benar, jangan kadang-kadang kan kepalanya panjang ke sini, lehernya panjang, jangan itu. Jadi yang pas di tenggorokan. Jadi pas tenggorokan itulah yang cepat mati. Nah, ada lagi Pak Guru, kan sapi itu kan kadang-kadang kan berontak. Bagaimana supaya nurut tuh? Nah, Apa dibius apa dikasih apa tuh barangkali minyak angin gitu. ya memang sih kalau manusia pakai minyak angin kalau pusing-pusing ya. Nah, karena dia kan kadang-kadang Iya. mungkin bisa jadi kalau Jawa bilang giras, stres. Karena melihat kanan kiri pada bawah golok. Seharusnya kan tidak diperlihatkan, cuman kan panitia biasanya pada bawa golok, Neteng-neteng golok gitu. sehingga mereka stres. Ada stres begitu. Caranya karena supaya nurut tuh gimana? ada binatang, dia doanya hanya kepada Allah. Yang kayak tadi ya. Doanya itu doa binatang supaya nurut hanya kepada Allah. Tapi tidak usah diucapkan di sini karena adanya di situ tuh.
kayaknya kurang pas Ya, untuk nggak pasti saya. untuk umum gitu ya. Ada, Ya, hmm, ada untuk umum. ya, untuk Nggak umum. pantas kalau saya Ya. yang ngasih, tapi kalau para kiai monggo. Kita kan cuma ngobrol. Tapi ada gitu ya intinya. Ada doanya, ada juga kita bacakan selawat atau bacakan yang lain. Ya. Sapinya itu insya Allah kita omongin kamu Nggak yang berusaha. sabar, Menyerah. bisa ngomong kamu yang sabar, karena kamu akan digunakan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikurbankan dan dagingmu untuk manusia-manusia yang beriman. Bahagialah kamu gitu. Jadi ada doa-doanya untuk menjinakkan sapi tersebut. Sapi atau kambing, terutama hewan, ada doanya. Terus habis itu gimana Apalagi pengalamannya terus? Nah, terusnya itu kan pemotongan, masih pemotongan ya. Ya masih. Ya, kita sekitar pemotong aja apa langsung eksekusi apa tuh bagi-baginya enggak gimana tuh? Jadi setelah dipotong mati, ya harus mati dulu. Baru Udah dipisah mati, kepalanya. baru kita potong Kepalanya dulu. kepalanya, Dipisah. terus kakinya, terus selanjutnya Ekor atau buntut? kayak ekor, buntut, terus ususnya diikat supaya jangan campur aduk dengan daging. Jadi sebelum potong-potong daging itu, yang kotoran-kotoran harus dibersihkan dulu, diambil dulu. Seperti itu sebenarnya. Jadi tidak satu, barangkali juga kalau kotoran kan ada yang bilang najis, takutnya kan nggak dicuci bilang najis gitu kan. Tapi kalau kita yang udah biasa kerok aja kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas untuk mensterilkan daging, waduk atau usus itu diikat dulu, Biar nggak dikeluarkan, bocor, ya. diambil, diikat, dikeluarkan. Biar jangan bocor. Iya, biar jangan bocor, jangan sampai campur sama daging. Jadi dagingnya nanti terkontaminasi apa namanya? Ya, Jadi ikut bau nantinya. Kalau seandainya itu kotoran masuk ke situ kan nyerap jadi bau. Hasilnya kan Jadi di sini, ya, sahabat semua, jadi seperti penjelasan dari Pak Haji tadi, Asrori, bahwasannya sebelum penyacahan daging itu terlebih dahulu yaitu jeroan ya, kalau Ya, orang biasa itu jeroan jeroannya dipisah dulu, dikeluarin dulu itu ya. bersihkan, diikat supaya jangan keluar, diikat, diambil dulu. Oh, Jangan seperti itu. pecah di dalam situ. Nanya lagi nih Pak Haji, boleh ya? Iya boleh. Kalau kambing itu kan digantung, itu untuk mempermudah pengelolaan apa harus digantung? Sedangkan jadi- sapi kan nggak digantung gitu. Sebenarnya seperti ini, setelah dipotong baik sapi maupun kambing harus digantung. Jadi harus Supaya apa? Nah, Jadi Darahnya. nanti darahnya ngalir ke bawah, akhirnya kan steril tuh, bagus, kering. Nah seperti itu tujuannya sih. Jadi digantung itu tujuannya biar kotoran itu ke bawah, darah-darah itu tuntas bersih. nggak berlumuran di Nggak apa itu campur tanah. Kalau di bawah kan campur tanah, takutnya ada kayak kotok apa kan nggak ngerti. Tapi kalau digantung kan steril loh, jadi nggak ada, paling pol laler yang nemplok gitu. Apalagi bang, ya kan biasanya itu darah sapinya itu sendiri itu ya, Pak Haji, mohon maaf, kadang kan berceceran gitu kemana-mana gitu kan ya, itu untuk menanggulangi supaya darah, karena sapi itu kan kalau dipotong darahnya keluarnya banyak gitu ya, iya. itu apa bikin lubang dulu atau bagaimana itu Pak? Ini layaknya sudah maklumat, sudah diketahui atau sudah kebiasaan bahwa setiap Idul Adha itu setiap ketua masjid mengutus jamaahnya untuk bikin lubang. untuk bikin panitia kurban dulu. Setelah panitia kurban
dan lain sebagainya. Pada saatnya akan tiba, mereka membuat lubang untuk menutupi kotoran tersebut atau untuk memendam kotoran tersebut, karena ada dua peraturan ya, dua kebiasaan. Kalau biasanya dialirkan ke got, sedangkan gotnya nggak lancar, itu baunya kemana-mana sehingga mubah, ya. Jadi polusi apa itu ya. Jadi orang-orang kadang-kadang bisa kerendengan, jadi membuat dosa orang tersebut. Orang bau ini kan bau banget gitu, bau amis kan, kerendengan. Padahal asal usulnya dari panitia kurban. Jadi yang baik panitia kurban seperti apa yang dilakukan di Alfitro ini adalah dipendam. Jadi kotorannya, darahnya, apanya dijadikan satu lubang. Setelah selesai pengolahan, baik khusus, waduk dan lain sebagainya, itu kotorannya dijadikan satu, selesai, lalu dipendam, diuruk sehingga tidak ada bekas, tidak kelihatan. Nah, itu yang paling ya menurut Alfitro, menurut Pak Alfitro paling bagus dipendam, supaya kalau dipendam itu tidak bau. Kalau dialirkan ke mana-mana janganlah, itu kurang bagus. Jadi yang bagus dipendam, dikubur, supaya ya antara setengah meter, syukur-syukur lebih 80 cm, jadi dikubur tidak lagi menguap ke atas sampai kapanpun, yang jelas sehingga yang dipendam itu, kotoran-kotoran yang dipendam bisa jadi pupuk buat nanam pisang apa itu bagus. Terus ini Pak Haji, mohon maaf yang terakhir ini, pernah ya melihat bahwasannya itu bagaimana, itu wajib atau enggak itu kalau kita motong hewan kurban terutama sapi itu untuk lidahnya itu dimencongin, ditarik, dan kalau bahasanya itu dijejelin tanah atau dimasukin tanah mulutnya itu menurut hemat Pak Haji sendiri bagaimana itu kalau seperti itu? Jadi sebenarnya gini, itu sebagai kebiasaan saya motong di Alfitro, karena saya juga motong itu pertamanya otodidak, baru pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, namanya otodidak itu kan berusaha. Manusia itu berusaha, kadang-kadang yang dipotong itu bau, kambingnya itu bau, kadang-kadang sapinya bau, orang pada ngomong seperti itu. Bagaimana supaya tidak bau? Nah, supaya tidak bau, Alfitro menjalankan seperti ini, sedikit. Harus ada gegem ya. Sedikit, nggak banyak. Paling setengah gegem atau segegem. Atau caranya bagaimana? Kenapa itu lidah? Kalau lidah yang ditarik-tarik saya nggak ngerti, nggak paham, karena orang-orang dulu kali ya nggak ngerti saya tuh jelas. Tapi yang jelas, jika hewan kurban itu pengen tidak bau, hanya sedikit syaratnya. Ini namanya syarat tabiat, kebiasaan, ngikutin. Jadi ngikutin orang terdahulu, atau kita punya pendapat atau punya insting bagaimana nih supaya hewan tersebut tidak bau. Maka kepada para pendengar atau Om Firman Channel, ini bagi-bagi sedikit, walau nyeleweng atau mire daripada syariat, akan tetapi mudah-mudahan manusia itu kan berusaha, akan tetapi Allah lah yang menentukannya. Maka supaya hewan kurban itu tidak bau,
Demikian. Setelah dipotong, nah dipotong kan masih belum mati tuh, Ya. masih belum mati. Sembelih namanya. Disembelih atau dipotong kan sama, belum mati tuh. Kita buka mulutnya, ambil tanah 1 gegem atau 1 centong terserah, dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah kalau saya, pengalaman saya seperti itu. Jadi masukin, buka mulutnya, masukin tanah. Insting saya seperti ini, bahwa setiap makhluk itu dari tanah. Jadi dengan diberi tanah, mudah-mudahan sama dengan tanah. Jadi sapi dengan tanah sama, tanah tidak bau gitu kan. Mudah-mudahan sapi kambing yang diberi tanah mulutnya setelah dipotong, insya Allah tidak bau. Itu ini hanya pengalaman Haji Asrori, bukan hukum. Iya. Jadi pengalaman saya motong seperti itu, karena biasanya di lapangan itu teriak, ini bau kambing, ini bau sapi. Alhamdulillah, jika dilakukan seperti itu, insya Allah tidak bau. Hanya Allah lah gitu. Kita minta kepada Allah, kembali kepada Allah. Jadi seperti itu, manusia hanya berusaha, yang menentukan Allah. Dalam Quran seperti itu. Baik, terima kasih tadi sahabat Om Firman Channel semuanya. Kita sudah sedikit diberikan informasi atau sedikit diberikan ilmu kepada Bapak Kiai Haji Asrori tentang tata cara penyembelihan hewan kurban, dan mudah-mudahan informasi tersebut atau pengalaman tersebut menjadikan suatu pengalaman atau ilmu bagi sahabat semua yang ingin melaksanakan atau ingin untuk motong hewan kurban di hari raya Idul Adha ini. Itu adalah tadi hanya sekedar kita ngobrol santai, berbagi pengalaman tentang tata cara atau tentang mekanisme dalam memotong hewan kurban sapi maupun kambing. Maka daripada itu, apabila ada kekurangan kata, ya boleh Pak Haji bisa ditambahkan. Jadi lagi-lagi kita sebagai manusia, walaupun itu binatang, hewan, karena di dalam hadis menyatakan berlakulah baik, bunuhlah dengan baik, potonglah dengan baik, begitu juga Dimakan dengan baik. iya, dengan baik, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Seperti itu. Jadi kita selalu mulut kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau ada kekurangan dan lebihnya monggo kembali ke Bang Ya. Firman. Terima kasih untuk Pak Kiai Haji Asrori dan Bapak Ustadz Samul bincang-bincang pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan informasi atau memberikan ilmu bagi sahabat semua yang sekiranya sebagai atau menjadi panitia dalam penyelenggaraan hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, kurang lebih mohon maaf, dan kami memohon kepada sahabat semua untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and share Om Firman Channel yang di YouTube. Mudah-mudahan kita akan menyuguhkan informasi-informasi yang berikutnya, yang tentunya informasi yang berguna insya Allah bagi kita semua. Itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.